Hai semuanya, selamat datang di tutorial Geografi Bab 2 mengenai Bumi dan Jagat Raya. Video ini adalah video lesson pertama yang berjudul Kosmologi Alam Semesta. Alam semesta adalah suatu objek studi yang tidak akan pernah habis untuk dipelajari. Pengertian alam semesta sendiri merupakan ruang yang tidak terbatas, yang mana di dalamnya terdiri dari seluruh materi, termasuk tenaga dan radiasi. Alam semesta tidaklah bisa diukur. Adapun galaksi, bintang, bulan, matahari, dan lain-lain hanyalah sebagian kecil dari materi yang ada di alam semesta. Namun, secara lebih dalam lagi, semua yang ada di alam semesta merupakan rahasia yang sampai sekarang belum terungkap. Hal tersebut antara lain dikarenakan tingkat ilmu pengetahuan serta teknologi yang masih terbatas yang dimiliki oleh manusia dalam mengungkapkan rahasia alam semesta atau jagat raya. Dalam lesson kedua kali ini akan dimulai oleh pengertian sejarah kosmologi. Bukti-bukti pemikiran manusia zaman dahulu mengenai kosmologi ditemukan tersebar di berbagai wilayah. Hal ini menandakan bahwa manusia telah memiliki dasar pemikiran mengenai baik ilmu astrologi maupun kosmologi. Berikut merupakan beberapa penemuan yang menunjukkan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah fragmen tulang di Sub-Sahara Afrika Selatan sekitar 20.000 sebelum Masehi. Manusia purba mulai memiliki bayangan pada pemikiran dan perasaan mereka ke dalam suatu dunia animisme, dunia di mana semuanya memiliki kehidupan. Melalui doa, persembahan, dan hadiah kepada roh, manusia memegang kontrol segala fenomena yang terjadi di dunia. Fase ini adalah fase pandangan antropomorfik. Oleh hidupnya bumi, air, angin, dan api yang manusia anggap sebagai emosi dan motivasi mereka untuk menuntun kepada pertahanan hidup. Selanjutnya ada piringan Nebraska dari Eropa Utara yang berumur kurang lebih 1600 sebelum Masehi. Tembaga dengan dimensi 30 cm ini memiliki ukiran matahari, bulan sabit, dan bintang yang dimungkinkan merupakan simbol suatu kepercayaan pada masa tersebut. Di wilayah barat, kepercayaan yang serupa mengenai dasar semesta dan planet telah mulai berkembang pada waktu itu. Selanjutnya ini cukup terkenal, yaitu piramida besar Giza. Kepercayaan Mesir dan pengetahuan astronomi mereka dapat dilihat dari piramida Giza. Bentuk piramida merefleksikan kabut dan debu yang menyebarkan sinar matahari ke petak-petak hingga membentuk suatu tangga menuju surga. Dipercaya tangga tersebut merupakan jalan batu yang mengarah menuju tempat para dewa sehingga dapat mencapai keabadian. Masyarakat Mesir sendiri memiliki kepercayaan terhadap dewa Ra atau dewa matahari, dan mereka berusaha untuk menghitung perkiraan waktu kemunculan dewa Ra dengan presisi. Mereka percaya bahwa dewa Nu ini melahirkan Ra sekali dalam setahun. Selanjutnya ada Babilonia. Astronomi Babilonia sangat terkenal dengan kedetailan dan kepenurusan penelitiannya tentang alam semesta seperti fase bulan, posisi planet, dan gerhana matahari. Rekaman jejak tertuanya dimulai pada 800 sebelum Masehi dan merupakan dokumen sains tertua yang pernah ditemukan. Tujuan awal penelitian ini adalah untuk bidang astrologi dan keberuntungan bagi negara dan juga raja. Nah, selanjutnya di Yunani kuno. Mungkin kontribusi awal terbesar dari pemikiran dan ide modern dapat ditelusuri di Yunani pada 600 sebelum Masehi dan pada awal kemunculan Roman Empire. Ketika banyak kosmologi awal dimulai dari pemikiran mitos dan legenda, ilmuwan Yunani mengenalkan pendekatan intelektual melalui bukti, alasan, dan debat. Beberapa astronom terkenalnya adalah Plato dan Pythagoras. Plato memiliki pandangan terkenal tentang alam semesta yang disebut Theory of Form. Teori ini meyakini bahwa dunia yang kita lihat saat ini, dengar dan rasakan adalah dunia yang disebut dengan material world atau bisa disebut tidak nyata. Ada namun tidak nyata. Di dunia kita ini ditemukan keburukan, catatan dan berbagai hal yang tidak menyenangkan. Dan dari pengalaman yang ada, dunia ini berubah-ubah. Sedangkan dunia yang kedua adalah the world of form. Di sini kita temui semua hal yang nyata dan benar, tidak berubah, abadi, dan tidak pernah hilang atau mati. Semuanya sempurna di dunia yang kedua itu.
Sedangkan Pythagoras mengatakan bahwa semua planet mengorbit dalam suatu lingkaran raksasa yang bergesekan satu sama lain hingga menimbulkan suara yang disebut music of sphere. Manusia tidak mendengarnya karena mereka telah terbiasa akibat keberadaannya yang tidak pernah hilang. Selain itu, ia juga percaya bahwa bumi mengorbit dengan lintasan tertentu terhadap api, bersamaan dengan bintang dan planet-planet lain, dan juga malam atau siang dihasilkan oleh gerakan bumi. Dia merasa bahwa api ini lebih spesial daripada bumi, sehingga pusat alam semesta pasti berupa api. Dan Pythagoras juga adalah orang pertama yang menandai bahwa Venus yang kita lihat di sore hari adalah planet yang sama dengan Venus di pagi hari. Hingga kini alam semesta dapat diartikan sebagai suatu ruang yang sangat besar, di mana di dalamnya terjadi peristiwa alam yang dapat diungkapkan manusia dan belum diungkap. Sepanjang sejarah hidupnya, manusia telah mengalami perubahan dan perkembangan pengetahuan tentang alam semesta. Ada beberapa teori yang sangat terkenal mengenai terbentuknya alam semesta, yaitu teori alam semesta mengembang, teori Big Bang, teori keadaan tetap, dan teori Brayton. Yang pertama adalah teori jagat raya mengembang. Edwin Hubble melakukan pengamatan terhadap galaksi-galaksi yang letaknya sangat jauh. Galaksi-galaksi ini selalu bergerak menjauhi pusat jagat raya dengan kecepatan yang tinggi. Antar galaksi jaraknya pun semakin bertambah setiap saat. Hal ini berarti jagat raya tidak statis, tapi terus mengalami perkembangan. Selanjutnya adalah teori Big Bang. Teori ini berasal dari anggapan bahwa pada awal mulanya ada suatu massa yang luar biasa besar dengan berat jenis yang sangat besar. Akibatnya ada reaksi inti di mana massa yang luar biasa besar ini meledak dan berserakan, kemudian mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Anggap saja Anda menjadi saksi terjadinya Big Bang. Di suatu tempat yang sangat gelap, di ruang angkasa dan tidak ada cahaya, di depan Anda terdapat suatu bola atau gumpalan raksasa yang sangat besar yang menjadi cikal bakal alam semesta. Entah mengapa bola terjadi ledakan. Isi bola tersebut terlempar dan bergerak bebas di ruang tanpa gravitasi. Itulah perkiraan terbentuknya teori Big Bang, di mana semua gas dan materi pada lemparan tersebut tersebar begitu cepat tanpa tertahan apapun. Awalnya alam semesta berada di satu tempat, disebut singularity. Di sana memiliki suhu tidak terbatas dan kepadatan tidak terbatas. Tidak ada planet, tidak ada bintang, bahkan galaksi yang besar dan hukum fisika tidak ada. Secara tiba-tiba dia meledak, disebut ledakan Big Bang. Setelah suhu semakin mendingin mencapai 10⁻27 Kelvin, di sana disebut tahap kedua. Tahap kedua ini terjadi keadaan yang sangat panas. Atom belum dapat terbentuk, dan bentuk alam semesta setelah terjadinya ledakan masih berupa plasma panas atau quark. Nah, selanjutnya mulai terbentuk atom pertama dengan adanya proton dan neutron setelah waktu 3 hingga 20 menit terjadinya ledakan Big Bang. Ketika terjadi penggabungan tersebut, dimulai materi hidrogen, helium, dan litium muncul. Tetapi masih terlalu panas untuk menangkap elektron, sehingga elektron masih terbang bebas, belum terkait, dan kemudian menabrak foton sehingga menciptakan cahaya. Hasilnya alam semesta saat itu terlihat buram. Sampai akhirnya 40.007 tahun berlalu, alam semesta sudah cukup dingin dan inti atom dapat menangkap elektron dengan suhu 30.000 Kelvin. 380.000 tahun kemudian, akhirnya atom bisa saling terkait, dan alam semesta seperti transparan disebut mikro. Disinilah manusia masih dapat mengintip masa lalu pembentukan alam semesta dalam bentuk cahaya. Berdasarkan jejak kosmik microwave, bekas radiasi dari masa 380.000 tahun cahaya di awal terbentuknya alam semesta dapat terlihat. Tetapi baru awal, setelah 450 hingga 800 juta tahun berlalu, muncullah bintang pertama dan galaksi, dan masa kegelapan akhirnya hilang, sehingga alam semesta dapat terlihat seperti yang sekarang ini. Teori selanjutnya adalah teori keadaan tetap. Teori ini dipelopori oleh Fred Hoyle. Menurutnya, materi baru atau hidrogen tercipta setiap saat untuk mengisi ruang kosong yang timbul dari pengembangan jagat raya. Dalam kasus ini, jagat raya tetap dan tampak akan selalu sama, sehingga tidak ada
bentuk masa lalu dan bentuk masa depan. Bentuknya akan selalu sama. Dan yang terakhir adalah teori berayun. Tampaknya teori alam semesta yang berayun merupakan kelanjutan dari teori dentuman atau ledakan besar. Para ahli menemukan bahwa gerak galaksi yang saling menjauh ini menunjukkan tanda-tanda makin melambat. Perlambatan ini menghasilkan suatu spekulasi bahwa alam semesta ini melengkung positif. Apabila benar demikian, berarti alam semesta ini tidak bertepi, tetapi tidak memiliki batasan. Sehingga pada suatu waktu semua materi akan berhenti dan mulai mengerut lagi sebagai akibat gaya gravitasi. Berdasarkan teori ini, semua materi saling menjauh dan berasal dari massa yang padat. Selanjutnya materi itu bergerak melambat, kemudian berhenti dan mengerut lagi akibat gaya gravitasi. Lalu materi tersebut akan memadat dan meledak lagi. Dalam proses ini tidak akan ada materi yang rusak maupun tercipta, hanya ada perubahan tatanan saja. Nah, selanjutnya perkembangan dari awal hingga akhir terdapat berbagai pandangan terkenal. Berbagai pandangan terkenal akan dibahas sebagai berikut. Yang pertama adalah anggapan antroposentris atau egosentris. Anggapan ini dimulai pada tingkatan awal manusia atau pada saat manusia primitif yang menganggap bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Pada waktu menyadari ada bumi dan langit, manusia menganggap matahari, bulan, bintang, dan bumi serupa hewan, tumbuhan, dan dengan dirinya sendiri. Kemudian adanya anggapan geosentris. Anggapan ini menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Geosentris berasal dari kata geo yang artinya bumi dan sentrum yang artinya pusat. Anggapan ini dimulai pada abad keempat sebelum Masehi. Saat pandangan egosentris mulai ditinggalkan, salah seorang yang mengungkapkan anggapan geosentris adalah Claudius Ptolemeus. Ia melakukan observasi di Alexandria, kota pusat budaya Mesir pada masa lalu. Ia menganggap bahwa pusat jagat raya adalah bumi, sehingga bumi dikelilingi oleh matahari dan bintang-bintang. Selanjutnya adalah anggapan heliosentris. Pandangan heliosentris atau helis itu dianggap adalah berarti matahari. Dianggap sebagai pandangan yang revolusioner yang menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta. Seorang mahasiswa kedokteran ilmu pasti dan astronom, Nicolaus Copernicus, pada tahun 1507 menulis The Revolutionibus Orbium Caelestium tentang revolusi peredaran benda-benda langit, yang mengungkapkan bahwa matahari merupakan pusat jagat raya yang dikelilingi planet-planet, bahwa bulan mengelilingi bumi dan bersama-sama mengitari matahari, dan bahwa bumi berputar ke timur yang menyebabkan adanya siang dan malam. Selanjutnya ada juga anggapan galaktosentris. Galaktosentris merupakan anggapan yang menempatkan galaksi sebagai pusat tata surya. Galaktosentris dimulai pada tahun 1920 yang ditandai dengan pembangunan teleskop raksasa di Amerika Serikat, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih banyak mengenai galaksi. Galaksi adalah suatu sistem bintang atau tatanan bintang-bintang. Galaksi tersusun atas menggerombolnya, dan tiap anggota galaksi memiliki gaya tarik-menarik atau gravitasi. Matahari bersama-sama planet lain mengitari terletak pada sebuah galaksi yang diberi nama galaksi Bima Sakti. Oke, sekian untuk lesson kali ini, and see you on the next lesson.